Sofian doa balik. Kayak gitunya kita sedikit Pak orangnya kita. Ini Enak terus kita. si Jona minta link nih. Ya, ntar saya kirim juga nih. Dia mau masuk dulu. Siapa sama Linda? Ada ya? Kita nggak pasca. Siang. Belum tahu. Kan kita belum ini. Udah dapat. Cari lagu lah. Kroasia 85 mati. Laos, Lebanon, Nigeria, Madagaskar. Ya mungkin Madagaskar itu cuma kayak diajak doang. Ada sebenarnya negaranya Apa? Madagaskar. Pernah nggak dengar yang Nggak pernah dengar. yang meme yang apa ya pokoknya gitulah. Cari lagu. Ya, masuklah. Yuk. Lagunya mah? Pilih lah, kamu pilih. Nah, ya pilih ya. Silakan kasih kebebasan. Kita lagu. Kita di Belanda masalah. Lagu yang masih kita dengar tapi yang dikasih lagu-lagunya. Iya, itu yang aku tahu kayak. Pendek kan Tuhan, yo Tuhan gitu aja aku tahu. Ya, ini lagi pertama 227 di semua tembiku, ya kan? Ini apa suka-suka tadi, yang lain lagi. Ini bertambah. Gila kan juga. Ya, bikin ayo. Mana lagi yang bikin? Bikin. Tarik intronya. Nah, misalnya siapa? Coba bisa. Ya, sorry ya. Ini ya, ini teman-teman kita nih. Halo, Jona. Ini ya teman-temanmu kita absen. Ya. Kalau bikin doa pembuka, bikin nyanyinya. Oh, bentar. Ini teman-temanmu ya. Kau bikin doa pembuka. Ini dulu kita nyanyi. Di nama Molus Sandok Malu. Ya, kita tarik intronya. Gitu. Tarik intronya. Tiga, dua. Mamolu sandok ngoluo Gomdong namarsa gale Loang sinon dang tuna boloni Tugo muse Bahe mau Pariteanmu Pasu Mawar main Ale Tuhanku Waktu pamaaf Baik pasu Dudungan sude. Ya, bikin doa doanya.
Muhammad serta kami yang bahagia Alkitab. Kiranya Tuhan berkati pelajaran dan pendidikan. Tuhan, terimalah doa kami ini yang kami lakukan dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih ya Jona dari Bangka Belitung. Semoga lancar sinyal-sinyalnya ya. Terima kasih atas Bapak seramamu yang telah kasih izin setiap hari Sabtu 1 jam handphonemu digunakan. Sampaikan salam pendeta sama Bapak serama ya. Ini tolong kau screenshot dulu bahwa kau udah punya bukti. Udah screenshot dulu sebentar. Nah ini sama temanmu screenshot. Udah sama si Rizky screenshot. Skripsi. Udah ya? Belum bukti absenmu. Ya. Bisa kau tanpa apanya nanti mengganggu supaya lebih lancar sinyalnya. Di mute dulu punya. Kami aja yang kamu dengar. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bikin tanda. Oke. Ya, sama-sama kita dulu coba dulu. Saya anak sukses. Saya anak sukses. Saya anak baik. Saya anak baik. Saya dikasih Tuhan. Saya dikasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa kita buat seperti itu? Itu ada namanya mantra untuk pribadi. Dengan demikian kita ulang-ulang itu setiap bangun tidur. Dan kita belajar seperti ini. Itu tanpa kita sadar kita sedang menanamkan diri kita kepada hal-hal yang baik. Tidak hal-hal yang memulai dengan hal yang kecil itu menjadi besar. Ya. Nah, ini hanya 5 orang angkatan pelajar sini tahun ini, sangat sedikit. Kemarin ada 12 orang, seyogianya 13 orang dengan si Jona. Jona putus pertemuannya, nggak dikasih izin pakai handphone setiap hari Sabtu sehingga terkendala ya. Inilah puji Tuhan yang bisa keluar dan Jona ya. Nah, sekarang kita memasuki materi hukum Taurat, yaitu hukum Taurat yang pertama dan keempat dan yang kelima sampai ke-10 dan dasar-dasar keterangan dari yang butir itu. Sekarang kita memasuki materi tentang keluaran, ya, disuruh materi keluaran umat Israel dari perbudakan Mesir kembali ke tanah Israel atau Yerusalem. Materinya tentang keluaran umat Israel dari tanah Mesir. Keluaran umat Israel dari tanah Mesir kembali ke tanah Israel, dalam kurung Yerusalem. Sudah? Israel. Ya, Israel ke Yerusalem. Kembali ke tanah Israel Ya. atau burung Yerusalem. Yerusalem. Nah, ada beberapa titik-titik peristiwa dalam perjalanan bangsa Israel. Dari sini semua diawali ya. Jadi hukum Taurat itu diawali dari peristiwa masa penjajahan bangsa Mesir kepada Israel. Nah, saya ceritakan dulu awal mula, ini nggak usah kalian tulis. Dengarkan reaksi. Awal mula bangsa Israel ke tanah Mesir gara-gara musim paceklik, musim kemarau, musim kelaparan. Lalu mereka pergi ke Mesir, ya kan, bangsa Israel. Tapi sebelumnya di situ kita lihat bangsa Israel mengalami dinamika dalam spiritual. Jadi ketika mereka masa paceklik, masa kelaparan, mereka pergi ke Mesir karena mereka mendengar di tanah Mesir itu ada makanan banyak. Lalu mereka pergi, bersifat sementara, mengerti. Lalu tiba di Mesir, rupa-rupanya lama kelamaan mereka makin berkembang biak, bisa hidup. Lalu bangsa Mesir melihat satu ancaman, makin besar orang ini, makin berkembang.
Jadi Raja Firaun mempersempit ruang gerak mereka, kehidupan spiritual mereka tidak lagi dikasih kebebasan sampai 430 tahun. Tuliskan dulu. Ini tuliskan. Bangsa Israel ke Mesir dikarenakan musim kelaparan. Baca klik. Nah, kalian harus tahu dasarnya ini. Bangsa Israel ke Mesir dikarenakan musim kelaparan, baca klik, sehingga mereka ke Mesir mengingat berita ada makanan di sana. Dipersingkat aja dia, kalau saya harus ingat kata-kata saya. Masa telah ke Mesir karena kelaparan, ya, aja. Kalau usah di setengah ya, belum udah mulai dewasa ya. Nah, yang kedua, garis penghubung kedua, bangsa Israel berada di Mesir 430 tahun. Bayangkan 430 tahun. Tentunya bangsa Israel kan beranak pinak tuh. Beranak pinak 430 tahun. Nah, garis yang ketiga juga poin-poinnya ada. Di masa pemerintahan Firaun di Mesir, bangsa Israel mengalami penderitaan berupa pembatasan perkembangan populasi, pembatasan perkembangan populasi orang Israel. Itu berupa penderitaan. Yang kedua, pembatasan kehidupan keagamaan mereka. Pembatasan kehidupan keagamaan atau peribadahan. Pembatasan kehidupan keagamaan strict peribadahan bangsa Israel. Ketiga, bangsa Israel mengalami kerja paksa atau budak untuk pembangunan bangsa Mesir. Sudah sampai di situ. Nah, dari sini diawali kisah peristiwa datangnya hukum Taurat, deh. Nah, untuk catat. Ya, jadi kisahnya ini mengalami penderitaan. Mungkin awal-awalnya masih enak, serah lah. Ya, masih berdampingan lah, bangsa Israel berdampingan begitu. Kayak kita ini kan orang Batak di tanah ranah Melayu ini merantau cari makan. Orang tua kita pun kita dulu keluar dari tanah Batak merantau ke sini. Nah, dapatlah mereka tanah, dapatlah kehidupan makan, ya kan. Nah, di sini masih banyak kita nggak dijajah. Nah, di sana di Mesir, lalu mereka melihat makin anak pinak nih, populasi mereka anak mana ini. Lalu makin berkembang, akhirnya dibatasi ruang keturunan mereka nih, dibatasi, kemudian mengalami penekanan kerja, disuruh untuk menjadi budak untuk pembangunan di kota area wilayah Mesir. Lalu juga karena tidak sesuai dengan agama mereka menyembah dewa-dewa. Bangsa Israel menyembah Yahweh. Jadi mereka melakukan keagamaan, ternyata mereka dibatasi, bahkan ya,
Dia tidak menyembah Tuhan. Nah, lalu bangsa Mesir semakin merajalela si penjajah untuk menjajah yang dijajahnya. Enak sekali menekan-nekan ini. Lalu Tuhan marah. Bangsa Israel menyembah, memuji dan memohon pada Tuhan supaya keluar dari bangsa Mesir. Tercapai itu deh. Tuliskanlah. Tuhan memilih Musa. Tuhan memilih Musa dalam rencananya. Ini itu besar itu Tuhan ya. Tuhan memilih Musa dalam rencananya mengeluarkan bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian, yaitu tanah Israel dan burung Yerusalem, tanah pusaka Tuhan itu. Kemudian bangsa Israel harus kembali pulang. Nah, dan nanti pulang dari sini harus kembali pulang ke rumah dia. Itu ke rumah orang China sana. Sudah? Nah, disitulah rencana Tuhan mengeluarkan bangsa Israel, yaitu dipimpin Musa. Tuliskan, Musa perpanjangan tangan Tuhan. Musa perpanjangan tangan Tuhan memimpin bangsa Israel melawan Raja Firaun dalam kurung Raja Mesir kurung yang dengan kejam menindas umat Tuhan. Titik Musa membuat 10 tulah. Nah, sini dulu. Membuat 10 tulah menghukum Mesir. Nah, pertanyaan nanti kan sampai situ dulu deh. Ada pertanyaan sebutkan dan antara 10 tulah 3 dari 10 apa aja? Nah, dapat kan? Ya coba sering kan? Boleh gak teratur? Air jadi darah, apa lagi? Nyamuk, belalang, lalat pikat, gelap gulita 3 malam, kematian anak sulung. Yang tamat-tamat itu Apa itu? yang ada domba apa sih? Cepat, kamu masih itu. Kematian anak sulung udah termasuk itu. Kata. Habis kata apa lagi? 3 lagi. Nah, itu dulu. 2 lagi ya, PPR lah, kelas-kelas itu nanti. Itu aja dulu ya. Kata semua sampai ke tempat Yuristana Raja Firaun, kata, terus nyamuk, air jadi darah, sungai Nil jadi darah, ya kan? Belalang, apalagi tadi itu, gelap gulita. Itu nanti rumah listrik 1 minggu gimana? Udah, sampai situ dulu. Jadi ingat apa? 2 lagi. Hujan es. Hujan es. Penyakit sampar karena itu yang Penyakit sampar. Marah atau Bara, gatal tuh. Tulis tulisan, ya kan? Bah. Ya, saya ini ada tamu pendeta nih, ada yang
mau dibahas. Sebentar ya nak ya. Dari ada ngomong dari situ. Ini apa tadi sih? Nah, 10 dolar. Udah itu aja tulis aja. Udah ya? Udah. Masa? Apa? Oh, Ini enggak kami oh nih. Ini nih. Yang dua tuh, yang dua. aku nggak bisa tambahin lagi bahasa. WA aku juga dua biasanya kalau di Kalau bisa ya pakai ini lagi dari aplikasi wifi WhatsApp. Melawan Firaun. Bisa membuat 10 dolar. dapat Kamera di Jerman di itu ya, kamera itu. iya Kalau Jerman dibatasi kan ya. oke. Iya, iya deh. Dibatasi kan. Ada harus 13 tahun. Minimal berapa? 13 tahun. Benar, 13. Iya, Dia aku 18 tahun kan? Venezuela. Enggak ini jangan Iya, 13. oh ini aku Nanti video aja. Bisa. nomornya kayak sih yang jangan aku masuk kalau udah hampir 1 Jangan scroll terus satu-satu aku cuma. nggak mau kan gacha itu mana kan scroll tahan edit belok Tak bisa datang ke nomor sendiri. aku juga loh aku edit Ada 1, 5, 10, 11. curiga udah dipakai di sini Iya kan? Ada Venezuela. dapat yang waktu dekat kantin tuh Langsung dapat. Langsung masuk. Masuk. coba dulu Masukin sih. aku baru tahu Nanti didiamin ya. Berapa hari? nah kayak gini aku nak benci betul kayak kami Hah? untuk itu terus kalau di WA bisnis itu ini Oh, bisnis iya apa nggak nggak sih? ini bisnis nggak Tidak. nah berarti sama dengan Ini filenya, Cok. Iya. ini kayaknya nomornya nomornya Filenya mana? Ini, dia filenya itu salah. apa Datanya itu. Kita terlalu banyak dimasukin itu jadi kayak kesimpan ke data. terus ya Iya, gimana sih? aku berkali-kali Wow. aku gini terus setiap aku masukkan Aku banyak kayak Facebook data itu loh, nggak tahu foto. Nggak, aku nggak mau WhatsApp. Maksudnya gimana sih? Aku nggak tahu aku sih. juga Ada lagi? kalau bilang Itu kalau sampai sini semua itu kita lagi loh. aku udah hapus loh tadi udah nonton lagi Cari dari itu dari file apa cari WhatsApp bisnis terus data. Datanya yang menghapus. Ini tadi nomor yang mana, Cok? kan kan masih ada di salinan tak apa salin. jadi
Kok tak kirim aja ke Oh, ya, WA? tahu. Satu. File tuh di aplikasi atau di dokumen? Dokumen. Enggak ada kan? Harus juga. Ici kirim yang song leader dong. Kalian berdua ini ya, buat kali aku. Iya. Aku bacanya kan yang tentang ibadah pasca, ibadah zaman agung, ibadah ini. Makanya nggak ada situ. Apalagi aku, Makanya aku bisa pesin. apalagi aku. Aku lupa kalau song leader. Lalu hilang. Aku tidak menemukan file. Tinggal melambai. Sembilan tahun sayang. Ini apa sih? Apa ini? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kok semuanya ada. sama aja? Nah, kan? Ya memang iya deh, memang tak bisa kalau. Hah? Ya memang tak bisa kalau gitu. Harus cari nomor lain. Aku hampir semuanya nomor kayak gitu. Kayaknya memang filenya udah busuk deh nomornya. Itu aku tak pernah gitu loh. Coba ada di HP-mu. Kemarin nggak salah. Aku di HP dari langsung aja sama. Ini berapa? Aku udah semua. Ini kan jangan berapa. Aku nggak aku. Oh, nggak ada format gini biar hubungi gitu. Nggak ada. Enggak. Aku pakai ini. Bisa nggak sih alihkan? Ini alihkan. Maksudnya ini kan Saya udah nggak pakai lagi. Ini kapan ya? Nanti aku udah gacha lagi. berapa? Kayak Iya. Harusnya bisa sih kalau kamu kena 10 bulan. iya kalau tidak pindah. Ya udah. Ini kalau nggak salah 2 hari 3 hari ya. Baru 2 hari 3 hari berapa? Berarti yang waktu kau ngasih aku tuh juga kau dapat baru sehari. Karena kamu baru 2 hari juga. Terus dari kau tahu kayak gini dari mana sih? Dari TikTok tadi rencana. Kak, aku nelfon aku. Terus dia juga dapat ini terus pasti. Oh, yang Azel, WhatsApp. yang Azel. Hah? Yang Azel. Azelnya? Yang Azel yang di DC, dia foto kita kejauh. Dia nanti malah aku anjing, aku tak ngapa-ngapain bang. Itu, oh iya, itu aku. Aku Pakai nomor apa deh? Plus 62 atau apa sih? Rita. Aku pernah nanya, ini nomor siapa? Dia mau nggak? Aku lupa. Tidak. Mana jelas-jelas kita udah bareng. Makanya aku udah yakin itu nomor dia. Cuma bisa aja tak mau. Karena aku udah gadget Mika so. Yang Mikaelanya satu Mika juga. Iya, aku udah tahu biasanya kan musik masuk di baru biji. Alas dia minta aku minta ini. Barusan, baru kemarin aku udah sebelumnya jalan tengok loreng tadi. Untung aku udah main-main ya. Pakai nafas lah, pakai nomor asli bisa Pakai nafas kebelet nomornya. Aku nggak bisa tambahkan WhatsApp. Aku bingung. Inilah ya, kalau tamu pendeta datang nggak kemana 10 menit. Nah, udah habis waktu 10 menit. Nah, itulah peristiwa itu deh. Jadi kan, Dona, minum kopi kau. Nah, sambil minumlah, santai kau. Enaknya. Kita 3S ya, S. Santai. Relax, supaya badannya relax. Jangan tegang, semangat.
baru serius, serius tapi fokus. Nah, baru semangat apa untuk berkembang, bertumbuh. Direksi, you know, okay? What's now? This question. Are you good? Ngapain? Kau jangan mencolok itu aja, padahal kau ganteng kau. Hah? Oke. Jadi itulah tadi Musa yang Tuhan menandakan kabar baik, membuat bangsa 430 tahun lahirkan. Ada 10 tulah. Dan apa itu dek? Apa dari Pancasila? Tapi kalau kita kecilkan Pancasila, udah. Terus itulah cara Tuhan membuat teguran kepada bangsa Mesir, yang terlalu menindas. Tidak ada lagi peri kemanusiaan. Mereka nggak sadar, mereka lupa itu manusia juga yang ditindas itu. Pesannya gini untuk kita nanti ke depan, kalau kalian sukses, kalau ada pembantu nanti, kalau kaya raya kalian tahu ada adik-adik kalian atau yang kalian tolong, kalian tindas, jangan terlalu boleh menindas, minta tolong misalnya. Dia masih bergantung sama kalian, uang makannya, uang ininya. Nanti kalian akan tiba pada titik itu. 10-15 tahun lagi deh. Menurutnya berapa? Tambah 11 tahun lagi. 15 tambah 15 berapa? 30 tahun. Nah, tapi 10 tahun, 25 tahun dia. Kita nggak terasa ini, pendeta udah 1 tahun tanggal 4 Mei ini di sini. Nggak terasa kita nih. Nah, itu pesannya. Nah, pesan yang kedua, tuliskan lagi ini. Tulah ke-10 itu akhirnya berhasil menundukkan Raja Firaun. Tuhan berhasil menundukkan Raja Firaun pada tulah yang ke-10. Yaitu semua anak sulung keluarga bangsa Mesir dan anak sulung hewan binatang. Itu juga deh. Mati. Misalnya dia punya kerbau, kalian punya kerbau nih, anaknya 3 kerbau kalian. Anak pertama dari kerbau kalian itu mati juga. Jadi ya artinya sampai situ dulu. Kematian itu sangat memberatkan hati, memberatkan jiwa, memberatkan hidup. Nama kata-kata kematian ini memberatkan sekali. Hampir semua berat. Apalagi kita kalau mengalami kematian, opung kita contohnya, berarti orang tua kita lah merasa berat, ya kan? Kenapa? Entah kenapa kita ini tapi berat. Karena ada 3. Hah? Ya, kalau kita tambah ntar ya. Sama-sama. Ya. 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 Nah, itu. Tulisan kematian ternyata adalah senjata pemungkas. Kematian itu adalah senjata pemungkas, dalam kurung senjata berat, dalam kurung untuk kurung, ya ini memberatkan hati, jiwa, pikiran, tubuh, dan roh. Nah, kita nggak mau mati deh. Kalau bisa kita hidup selama-lamanya lah. Tapi nggak mungkin ya kan. Hati, Jiwa, tubuh, dan roh. Pikiran juga berat lah. Kita terpisah dengan orang yang kita kasihi. Anak sulung loh, nggak main-main. Sedangkan anak
2 aja setiap lagi anak 10, yaitu menjadi pembawa pewaris pertama. Kau John anak berapa kau? Anak kedua, Mak. Wah. Berapa kalian bersaudara? Dua. Lagi. Oh, anak kecil kau. Kau anak berapa tadi? Anak ketiga, Mak. Kau? Kedua. Oh, Pertama. kau? 5. Oh, kalau pertama sulung. Mau perempuan mau laki-laki kau anak sulung. Yang sibuk situ laki-laki aja. Pokoknya perempuan laki-laki. Bayangkanlah betapa sedihnya keluarga orang Mesir. Tetapi teruskan. Tetapi dalam tulah ke-10 keluarga bangsa Israel haruslah membuat tanda darah. Nah, ini tanda darah ini kan ngeri, ya. Darah itu kehidupan. Membuat tanda darah di atas pintu masuk rumah masing-masing. Yang diperintahkan Tuhan. Titik. Nah, sampai sini dulu. Nggak usah catat lagi. Nah, kata darah ini kan kata kehidupan. Supaya kok nggak ada darah, nggak ada kehidupan. Makanya sel-sel darah merah kita jauh lebih dominan. Ini menentang ini. Ini menentang ini. Ada nggak titik-titik merah darah merah? Mana lebih dominan? Merah kan, namanya sel-sel darah merah. Tapi kalau kita kurang sel-sel darah merah, darah putih namanya itu kena turun apa kita sama itu HB, kalau berat HB. Jadi kalau orang dewasa laki-laki HB-nya antara 2 sampai 13, kalau perempuan 10 sampai 12. Di bawah 12 maka muka kita pucat putih-putih, sakit banget itu. Nah, itu kayak nggak antara hidup dan mati. Ya, darah itu simbol kehidupan. Nah, anak sudah mati itu kan berarti nggak punya darah lagi. Lanjutkan. Yang kedua, Tuhan setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan secara langsung memberikan 10 hukum Taurat. Disinilah cerita sedang dimulai sampai hari ini. Setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan secara langsung memberikan 10 hukum Taurat. Titik. Nah, sebelum ini saya jelaskan adik ya, ini kita supaya kalian paham. Sebelum hukum Taurat muncul, kakak beradik bisa menikah. Anak dari bapak muda, bapak tua, anaknya perempuan dengan anak saudara kita bisa menikah. Karena pada waktu itu gendeng itu masih tidak ada inkes, tidak ada pengaruh-pengaruh terlalu besar. Mulai dari situ tidak boleh, maka jangan berzina. Kan dimulai dari hukum Musa tidak boleh kawin 2 istri, 2 suami, tidak boleh lagi kawin inkes satu darah. Orang Yahudi dulu supaya menjaga kemurnian harus sesama orang Yahudi menikah. Nggak boleh ke suku lain. Padahal kan waktu satu nenek, yaitu si Abraham, nah, anaknya Ishak. Nah, Ishak ini anaknya ada Yakub dan Esau. Nah, dari si Esau lah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, Yakub ini punya 12 saudara kandung, 12 marga.
orang laki-laki. Nah satu lagi perempuan namanya Dina. Jadi 13 anaknya Yakub, satu perempuan. Nah sistem pernikahan orang Yahudi mengambil garis keturunan dari keturunan anak atau sang ayah. Kalau perempuan ini dianggap langsung terputus, karena apa? Perempuan ini akan menikah dengan laki-laki lain atau dengan warga laki-laki. Seperti kita lah nih, kau baru nenggolan, nggak mungkin disebut kau barunya mama, menyatu ke warga bapak. Nah kalau orang Minangkabau menyatu ke mama, binti, tahu istilah binti Aisyah, berarti ya saya lihat binti Aisyah. Nah, saya ini ambil turun dari ibu saya si Aisyah namanya nih. Nanti saya punya istri, nah, punya anak saya ini nanti binti dari istri saya. Nah, itulah namanya matrilineal, garis keturunan dari perempuan, ibu. Nah, kita orang Yahudi garis keturunan dari laki-laki, patrilineal. Nah dari situlah dulu orang Yahudi masih bisa menikah satu sama lain, satu darah dari ayah atau dari kakek. Ya, misalnya kamu nih, dulu contoh nih, kamu siapa namanya? Ince. Bapak tuamu ada? Nah, dia anak laki-lakinya, bapak tuamu menikah dengan kau bisa. Dulu sebelum Buntoran, setelah Buntoran nggak boleh lagi karena udah makin melebar dosa ini. Udah, jadi tidak boleh lagi satu darah hubungan. Contoh pariban sebenarnya nggak boleh. Masa anak perempuan dari saya, misalnya kan Musimoro nih, adik saya perempuan, dia punya anak laki-laki, menikah dengan anak saya perempuan, itu namanya pariban, murni tulang, kayak tulangnya. Itu orang Batak, orang Jawa itu masih diizinkan sampai hari ini. Deh. Saya kan baru tulang mana? Mama lu apa? Nah, ada anaknya dari warga mana tulang perempuan. Nah, kau nikah bisa dengan dia namanya tulang perempuan. Itu namanya pariban. Tapi kalau anaknya tulang kau nggak boleh menikah dengan anak dari Namurumu. Ada Namurumu kan, saudara laki-laki bapak ada. Bapak boleh menikah enggak sama anak perempuan Namurumu? Itu anak saudara, kakak adik. Tapi kalau anak dari tulang Namurumu, anak laki-laki menikah dengan adik perempuan, salah. Nah dari situ nggak boleh. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan ada seterusnya. Seolah-olah sebelum Buntoran boleh membunuh deh. Karena apa? Tuhan sudah marah kok jadi dibunuh bangsaku, dibunuh oleh orang Mesir. Maka sedikit ternyata orang yang membunuh itu memperkecil populasi, mengurangi populasi. Coba sistem bunuh-bunuh kita. Udahlah, pembunuh lebih cepat daripada kelahiran. Ya, perang kan, beribu orang mati di Iran, perang Israel Amerika. Cepat matinya Pak, cepat lahir. Mana ada lahir satu hari itu? 40.000 mana ada? Ya, harusnya 9 bulan kita lahirkan ibu kita masing-masing 9 bulan. Nah sampai di situ dulu peristiwa besar maksudnya kan tulah 10 biji 10 Buntoran. Nah, dari situ kita sampai hari ini kita pajangkan 10 Buntoran di ibadah KWT, ibadah Katolik. Tapi ibadah karismatik tidak ada lagi dibacakan itu. Makanya kita nggak selalu berdoa. Katanya itu kan perjanjian lama, sekarang kita perjanjian baru. Apa itu? Kasih mengasihi. Kalau kita saling mengasihi, tapi kita nggak akan membunuh, nggak akan berzina. Untuk mereka karismatik,
Tapi kita juga harus dipajangkan itu, dibacakan. Dengarlah hukum Taurat Tuhan. Hukum pertama. Katolik juga disebutkan dalam satu ibadah. Tapi karismatik, coba kalian nanti tes ke gereja GBI, studi banding kalau sudah resmi dari pendeta. Kepada pelajar perguru Malua Raja Sidi angkatan lulus dipersilakan untuk studi banding tentang ibadah di gereja karismatik Tanjung Batu. Cukup sekali aja, nanti kalau terpengaruh. Perlu dan supaya kita ini jangan terlalu fanatik dengan KBP. Kalau dia bisa bandingkan sih, apa menurut pilihan yang kurang di sana, apa yang lebih dari sana. Oh di sana orang semangat kali bang. Haleluya, puji Tuhan, cinta. Satu rumahnya nggak ada cinta orang. Rumahnya apa? Kayaknya suka-suka pendeta itu kok pak. Ada ayat yang diatur dari sistem pusat seragam. Kayaknya lagunya suka-suka mereka aja, nggak ada keteraturan seleranya pendeta. Nah, terus tuliskan dalam peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir, ada beberapa dosa yang dilakukan bangsa Israel dan Musa sebagai pemimpin. Ngeri ya, dalam perjalanan mereka itu. Titik. Perjalanan mereka selama 40 tahun. Perjalanan keluar dari Mesir selama 40 tahun. Wah, lama banget ya. Titik. Nah, selama dalam 40 tahun ini mereka melakukan dosa apa saja dosa mereka. Ini harus kita catat dalam arti besar ya. 1. Bangsa Israel bersungut-sungut. Ini dosa juga deh. 2. Mereka minta makan daging, tidak tahan, tidak makan daging. Belum makan daging sekali berapa lama deh? Di rumah? Sekali sebulan, sekali seminggu, sekali 2 minggu. Tergantung rezeki mama pak pendeta. Rezeki mama kalau dikasih banyak, kasih kalau enggak kalau syukuri. Enak daging dulu. Terus ada apa deh? Koreksi dengan apa kau suka? Ya, kangkung. Kau suka apa? Kau suka daging atau enggak? Gilera. Daging apa kau suka? Enggak daging B2, B1. Kau? Hah? B2 kau? Nah, saya juga B2. Kau Zona, kau suka makan daging apa kau? Ya gitulah, kau bayangkanlah 40 tahun nggak pernah makan daging, apa nggak stres? Sangat kita 1 bulan nggak makan daging, udah bersungut kan? Ma belilah daging ayam, aku mau ulang tahun. Nah, terus dosa yang berikut yaitu Musa tidak bertanya atas petunjuk Tuhan di suatu waktu di mana dia dengan emosional menyikapi
sungut-sungut bangsa Israel. Titik. Yaitu Musa memukul batu. Musa memukul batu, keluarlah air untuk kebutuhan minum bangsa Israel. Titik. Padahal sebelum melakukan tindakan, Musa selalu bertanya dan memohon petunjuk dari Tuhan. Titik. Nah, ya sampai sini tutup bukunya. Waktu kita tinggal 5 menit. Nah, saya jelaskan dulu ya. Jadi kalau kita mau kemana-mana deh, mohon petunjuk dong, mohon arahan dari orang tua, karena kita bagaimanapun masih bergantung sama orang tua. Nanti kalau kita sudah bekerja, dapat duit, ada tabungan, barulah kalian berpikir mau petunjuk orang tua apa makanannya mereka kasih. Kalau gini kita mau petunjuk, mak apa mau petunjuk apa? Gila B2, udah 4 bulan kita nggak makan B2. Kalau nggak ada uang mama, ya kalian tabung, belanja kan beli kalian ke warung, ada B2, ke kampung, ada B2. Sendiri kau nikmati, puaskan dirimu. Jangan terlalu pelit untuk dirimu deh. Kalau pelit nanti kan apa? Kita ini bahagia kalau tercapai apa yang menjadi kebahagiaan kita deh. Enak. Kalian sini bahagia nggak? Menjadi sini semua. Bahagia. Serius. Mobil bahagia nanti 9 bulan atau sekolah apa jam istirahat. Kalau kami dulu jam istirahat di dalam 2 jam. Teman-teman itu belanja ngajar. Kita tanya 1 jam. Kita kan udah normal. Itu masuk bulan 5 Juni. 5 Juli udah berapa banyak waktu yang udah terpakai. Ya, sampai di sini dulu. Terima kasih Jona. Sampaikan salam sama Wak Selamat. Terima kasih sama teman-teman. Kalian bikin dulu doa. Bikin doa kita, doa penutup si Juliana. Dengarkan doa nih. Apa? Jona. Duduk diri besar atas sama. Maksudnya. Dan kita bisa berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kami tahu. Felicitasi Tuhan yang Tuhan tadi kami tahu mendengar sedikit demi firman ini, semoga firman ini dapat kami mengerti dan Tuhan dikatakan kebenaran. Tuhan kami mau pulang, berkatilah kami di perjalanan. Tuhan kami yang orang yang berdosa, hapuskan segala dosa-dosa kami dan kami hanya Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Terima kasih Jona ya. Coba lo buka screen dulu biar ada absen nih sebentar. Bagus kau. Ya udah. Selamat aktivitas ya. Horas dulu, horas. Horas sudah. Oke, hati-hati di jalan gitu. Oke. Ini kan dalam muka berapa? Kalau berangkat saya kalau batuk pilek-pilek. Memang bersih. Jangan bilang ditampar asal. Iya. Makasih Mas. Ya, kasih.
Tuhan.